Editing tuh dalam banget sih, Nes. Iya, iya. Kalau gua pribadi nih ya, ini kesimpulan gua. Berbagi pengalaman hidup. Waduh, edan. Berat banget ya, terlalu berat ya. Editing adalah berbagi pengalaman Iya, hidup. iya, Wow. iya. Kita tuh editor bukan operator. Kita tuh storyteller. Jatuh cinta, sakit hati, kehilangan. Itu semua ketika ngedit, gue panggil memori-memori itu. Berarti kalau ngedit horor gimana? Lo panggil memori-memori lo ketemu pocong. Iya, makanya editor selalu ketakutan terkadang ketika ngedit horor. Gue sebenarnya sama keluarga gue diharapkan gue jadi pilot sebenarnya. Kenapa lo nggak tertarik jadi pilot? Susah. Ngedit juga susah ya, kalau lu ngomong susah sama kerjaan susah. Pertama kali kerja sama Maxima gitu ya, dia menutup untuk materi dibawa pulang. Oh, takut lu bawa ke Glodok gitu. Padahal kan nggak dibawa ke Glodok, diupload ke torrent doang. Iya, iya. Selamat datang kembali di InFrame, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Dan hari ini, setelah kemarin sempat kedatangan Bang Ucok, a.k.a. Padri Nadiak sebagai Director of Photography, hari ini kita akan bermain-main lagi di sebuah profesi behind the scene, di balik produksi sebuah film yang mungkin orangnya jarang muncul ke permukaan, karena setahu gue profesi ini jarang sekali menjadi selebritis. Padahal perannya sangat penting. Kita sudah kedatangan seorang editor bernama Rian Purwoko. Iya. Kalau ini tuh istilah ininya ini Yan, pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Tanda jasanya munculnya di FFI doang. Iya. Orang tuh nggak sadar ya betapa editor itu perannya, kan katanya ada orang yang bilang film itu dibuat 3 kali. Iya. Ketika skrip ditulis, ketika film di syuting, dan ketika diedit. Iya. Bener ya? Bener. Kan ada yang bilang juga makanya editor is invisible art. Invisible art. Oke. Iya. Jadi semakin tidak terlihat editing di dalam sebuah film, itu semakin berhasil sebenarnya. I see. Jadi kalau justru stylish, banyak bikin orang, wah editingnya keren banget, itu malah terlalu berlebihan. Ya, kalau konsepnya masuk sih masih nggak apa-apa. Oke. Jadi buat yang belum kenal, Rian ini udah kerja bareng gue dari Milly dan Mamet, Imperfect, Teka-Teki Tika, dan terakhir Cek Toko Sebelah 2. Semua film gue yang edit Rian. Peran editor dalam sebuah film ini dulu ketika, tapi sebenarnya editor tuh profesi yang lagi naik daun loh ya, karena banyaknya content creator tuh pasti mereka punya editor. Iya, apa lo nerima job ngedit TikTok juga enggak kan ya? Karena sekarang editor tuh jadi profesi yang dicari-cari ya. Orang semuanya bisa bikin konten, bisa ngomong, tapi yang edit siapa gitu. Kamera dan editor ya. Kamera dan editor, betul. Nah, begitu gue masuk ke film, gue ngeliat orang editor bekerja gitu, gue yang gila ya, orang ini perannya krusial sekali dalam menentukan apa yang dilihat oleh penonton gitu. Karena bukan cuman sekedar apa yang tadinya gue pikir ya, karena gue lugu ya, mohon maaf, nggak bermaksud menyinggung profesi lu. Tapi gue pikir editor itu ngejahitin apa yang udah dibikin sama sutradara doang gitu, ngerti nggak lo? Kan sutradara udah bikin nih, udah punya shotnya, ya udah dikasih ke editornya bikin begini ya, udah kebayang dari shot-shotnya. Oh iya, ini berarti dijahitnya begini. Ternyata banyak hal yang editor bisa kontribusikan ke dalam cerita yang sudut pandangnya berbeda. Jadi pertanyaan gua, sebenarnya orang kalau mau jadi editor itu, terlepas dari kemampuan bisa ngeditnya ya, hardware ya, apa yang dibutuhin Yan sebenarnya? Iya. Pertanyaannya berarti editing tuh apa ya? Apa tuh editing? Ya basicnya kan sebenarnya memotong dan menyambung gambar secara basic. Secara basic, iya. Cuman kalau gua sama beberapa teman-teman editor sih lebih editing tuh dalam banget sih, Nes. Iya. Iya. Kalau gua pribadi nih ya, ini kesimpulan gua. Berbagi pengalaman hidup. Waduh, edan. Berat banget ya, terlalu berat ya. Editing adalah berbagi pengalaman hidup. Iya, wow. Iya. Maksudnya ada kepekaan, ada sensitivitas yang harus kita bagi saat kita ngedit sih, menurut gua gitu loh. Apalagi kan kita menemukan scene-scene yang memang kita pernah mengalami, kita pernah melewati. Kalaupun tidak pernah, kita meriset dulu seperti apa backgroundnya, karakternya. Jadi caranya gimana tuh yang risetnya, dengan cara apa misalnya? Banyak hal sih, Nes. Ya baca ya, otomatis ya. Baca. Tapi gue sih biasanya kalau film-film kan ya nggak jauh lebih ke arah misalnya film drama gitu ya, hal-hal yang dekat lah. Makanya gue selalu bilang ke teman-teman di tim gue juga,
kita juga kita tuh editor bukan operator gitu. Iya, Kita iya, tuh iya. storyteller. Iya, Ya kan, iya, storyteller. iya, Kita iya, berbagi, makanya gue tadi bilang kita berbagi pengalaman hidup sama yang ada di depan mata kita gitu. Artinya sebenarnya. apa dari pengalaman hidup lu yang bisa lo kawinkan atau lo Iya, contoh simpel jatuh cinta deh. Nas. Iya, iya. Iya kan? Kan susah juga yang edit kalau belum pernah jatuh cinta. Iya kan? Bener nggak? Iya ya juga, kan? bener. Jatuh cinta, sakit hati, kehilangan. Iya bener. Iya. Itu semua ketika ngedit gue panggil memori-memori itu. Wih, gitu. dan. Itu sih. Berarti sebenarnya. kalau ngedit horor gimana? Lo panggil memori-memori lo, ketemu pocong. Iya, makanya ketemu editor selalu ketakutan terkadang ketika ngedit horor. Harusnya kalau ngedit horor harus ada asisten lu suruh duduk sebelah gitu. Iya. Biasanya kita redup ya kan. Menyesuaikan moodnya biar kayak sama di bioskop ini terang benderang. Terang benderang. Lucu banget. Jadi kalau ngedit Ada bunyi sedikit. Apa nih? kocak banget. Apalagi ya kita nggak tahu kan lihat materi yang tiba-tiba yang tertangkap oleh kamera. Hal-hal itu. Ada aja ya kayak gitu ya. Yang tidak seharusnya tertangkap jadi tertangkap. Selama perjalanan karir gue Belum. sih horor dulu sekali. Pernah sekali. Pernah Omnibus. Oke. Histeria dulu. Iya, tahu gue histeria. Iya, itu lumayan mengerikan Ada sih. sesuatu di kamera yang ketika lo ngedit, ini apa gitu. Iya, kadang-kadang suka ya terakhir pernah ngintip waktu itu pernah ngintip Kang Kesa waktu itu ngedit, tiba-tiba Kang Kesa manggil gua gitu. Yan sini Yan gitu. Kenapa Kang? Ini apa ya? Ya memang ada sesuatu yang bergerak kayak gitu. Ada hal-hal itunya sih. Itu membuat lo menolak project horor enggak juga? Enggak juga sih. Atau ada extra fee kalau horor? Extra fee buat bayar listrik ya, karena saya kalau ngedit horor harus terang benderang. Kesa tuh tadi Kang Kesa David Lukmansyah itu juga yang ngedit beberapa film gua, ada Ngenes, Cek Toko Sebelah, dan Susah Sinyal juga. Salah satu guru saya juga. Iya, lu dulu pernah itu ya, salah satu tempat lu belajar editing di Kang Kesa ya? Yes, gue pertama sama Kang Kesa. Tapi lu juga ternyata yang gue baru tahu adalah lu tuh pernah belajar jadi sutradara ya? Iya, Nas. Dulu gua memang berangkat dari penyutradaraan. Astrada, lu pernah jadi Astrada? Iya, Astrada FTV. Sampai gue ketemu, dulu ada workshop, bukan dapur film, tapi ada Mas Erik Sasono bikin workshop. Iya. Yang ngisi materinya Hanung sama Mas Salman. Salman Aristo. Ya gue ikut workshop itu. Jadi selama gue kuliah, dulu memang yang gue kejar adalah penyutradaraan. Cuman waktu zaman kuliah, waktu saat bikin sesuatu kan lagi lagi menggebu-gebunya, ya gue nyutradarain, ya gue ngedit. Oh, kuliah lu deket sini SAE kan? Dulu Next Academy namanya. Oh, belum SAE ya? Belum SAE, dulu Next Academy, dulu mau masuk IKJ. Cuman waktu itu 2004, sebenarnya gue lulusan 99 SMA. Iya. Kita satu angkatan nih guys, sama. Iya. Terus sebenarnya basic gue lagi, sebenarnya gue dulu main musik. Nah. Iya, gue lihat nih dulu ngedram apa segala macam ya. Main musik, terus akhirnya mungkin nggak berjodoh di dunia musik ya kan. Mandek karirnya, sempat buka usaha, terus cuci motor. Yes. Kok tahu semua nih. Wah, ya, nah deket usaha gue itu ada Next Academy. Gara-gara itu, dan gue lagi pingin kuliah banget waktu itu. Jadi lo buka cuci motor dengan kondisi lo haus ilmu, pengen kuliah karena lo terpending kuliah lo gitu ya. Tiba-tiba deket tempat cuci motor lo ada sekolah film. Ada sekolah film. Ini apa ini gitu loh. Coba gue tanya-tanya waktu itu. Waktu itu masuknya semester genap. Itu udah di Pejaten belum sih? Kalau SAE kan sekarang di Pejaten. Iya, udah di sini lokasinya. Gedungnya lokasinya. SAE itu ya Next Academy dulu itu. Berarti cuci motor lo deket sini juga. Udah ditutup tapi sekarang jadi cuci mobil. Iya, ya udah masuk. Ya itu karena mungkin gue gue orang yang praktisi ya, praktek gitu loh. Jadi gue suka belajar praktek gitu loh. Ya sempat juga ekonomi dulu
di Perbanas. Kuliah? Tiga semester doang cabut, kalah sama musik. Oh, karena kasihkan main musik. Iya, kalah sama musik. Dulu ngajar juga sempat musik gitu. Terus ya udah. Drum ya? Drum. Jadi ngajar drum. Sekarang udah nggak ngajar drum? Nggak ngajar drum. Lu gara-gara main musik kuliah sampai nggak beres tuh orang tua lu nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa sih. Iya, yang penting anaknya seneng kali ya. Asik. Tapi gue bayar. Gue bayar, maksudnya gue bayar. Gue waktu itu gue bilang gue pengen kuliah lagi, tapi di situ gitu loh. Nah, itu biaya sendiri ya, lo usaha sendiri ya? Iya, awal sih masih dibantu sih, Nas. Masih dibantu sama orang tua. Ya udah gue masuk, gue kejar. Pokoknya waktu itu diploma. Iya. Gue kejar, pokoknya gue nggak boleh lebih dari 3 tahun waktu itu. Ya itu gue kejar terus. Ya itu. Cuman waktu itu di Next tidak ada major kayak di IKJ, penyutradaraan, editing semuanya kita dapat. Oh gitu, belum dibagi-bagi. Belum, nggak ada gitu loh. Semuanya dapat. Akhirnya di semester 5 ada kesempatan untuk magang. Ya udah, gue magang lah. Disitulah gue melebarkan sayap gitu loh. Di situ magang, magangnya penyutradaraan justru ya. Penyutradaraan. Oke, tapi ngomongin orang tua tadi kenal dunia syuting dari kecil dia pernah ikut bokap syuting. Iya, maksudnya nemenin bokap waktu itu jadi apa ya kalau disebut model bukan lah ya. Ya pokoknya bokap tuh kan pilot. Syutingnya syuting maskapai. Syuting maskapai. Oke. Temenin yo. Memang dari kecil gue suka diajak-ajak bokap. Oke. Sampai terbang gitu juga. Emang boleh? Boleh. Duduk di sebelah pilot? Iya, waktu cuma mindahin pesawat aja. Gitu. Bukan lagi ada penumpang. Misal dari Halim ke Pondok Cabe. Deket amat ya? Iya, hal-hal kayak gitu. Itu berapa lama? Dan gue sebenarnya sama keluarga gue diharapkan gue jadi pilot sebenarnya. Turun, soalnya kakak gue enggak, kakak gue cowok enggak, kakak cewek gue ya udahlah ya. Jadi bebannya numpuk ke lu. Iya, akhirnya ya nggak ada yang jadi pilot. Biasanya kan orang tua pilot pasti ada anaknya keturunan pilot. Gitu ya? Iya, pasti. Kenapa lo nggak tertarik jadi pilot? Susah. Ngedit juga susah ya, kalau lu ngomong susah sama kerjaan susah. Menurut gue susah. Wah, fisika harus kuat. Hal-hal perhitungan itu kuat. Dan lo nggak terlalu tertarik ya, anyway. Akhirnya ya gue memang ya itu berkesenian nggak tahu sih. Dari mana jiwa seninya bisa jadi musisi dari muda banget? Nggak ngerti kalau gue tarik silsilah dari keluarga sebenarnya ya mungkin dari kakek nenek, cuman nggak terlalu gimana sih. Oke. Tapi penyutradaraan itu menurut lu ketika lu masuk penyutradaraan lu belajar, magang, sempet jadi Astrada juga, sempet bantuin Mas Hanung juga. Itu seberapa banyak penyutradaraan itu membantu lu ketika ngedit? Ya sangat banyak. Sangat banyak. Kenapa? Sangat banyak. Karena gue bisa melihat semua aspek di penyutradaraan di dalam editing. Misalnya? Ya blocking, terus mise-en-scene, semuanya. Jadi pokoknya waktu itu gue ikut Hanung, ada rasa penasaran, Nas. Terus gue ngomong waktu itu sama Hanung, gue boleh nyoba di editing nggak? Kenapa lu bisa kepikiran kayak gitu? Nggak tahu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba gue punya itu. Karena mungkin waktu itu gue pernah sempat ngedit video klip Hanung yang Opik. Iya, Opik. Opik ya itu pakai film, Hanung. Itu pakai film tuh? Pakai film, 16 mili. Gue disuruh ngedit, terus gimana ya kalau film ya gitu loh. Storytelling film gimana ya, terus akhirnya project pertama gue di Doa Yang Mengancam, film Hanung. Nah, gue ngasistenin Kang Kesa di situ. 2008 ya? 2008. Baru 2009 lo jadi editor di Bukan Malin Kundang. Itu film pertama almarhum Iqbal Rais. Yes. Gimana tuh Yan, film pertama yang jadi editor Yan? Ya sempat nggak pede awalnya gitu loh. Cuman mungkin siapapun yang sekarang juga teman-teman editor pasti akan nanya ke seniornya atau enggak ke chiefnya bahwa dia udah pantas atau belum. Waktu itu gue nanya ke Kang Kesa, Kang, gue ditawarin. Ternyata Iqbal yang menawarkan gue udah ngomong ke Kang Kesa. Udah ngomong duluan. Udah ngomong duluan. Menurut lu Rian udah siap belum gitu ya? Tapi biasanya gitu sih ya. Biasanya gitu sih. Kalau mau asisten mau dikasih kepercayaan biasanya nanya dulu ke bosnya. Menurut lu dia udah ready belum udah gitu ready. ya? Karena project terakhir sebelum gue megang project sendiri itu Tarik Jabrik 2. Tarik Jabrik 2. Di Tarik Jabrik 2, terus gue banyak intens memang di situ sama Iqbal almarhum. Nah terus ya udah Iqbal nawarin, terus gue nanya Kang Kesa,
Kang Kesa mengiyakan lah di situ. Merestui. Karena, ya merestui, karena buat gue kan ini kan first gitu loh. Gue harus kasih apa namanya sesuatu yang spesial dan baik lah ya kan terhadap produser, terhadap Iqbalnya juga. Jadi ya di situ gue kasih. Ya udah habis itu berurutan tuh sama almarhum. Beberapa film sama Iqbal Rais. Iya. Tapi lu ketika mulai pertama nih Yan, ketika lu ngedit, lu langsung merasa ini nih yang bakal gua kerjain seterusnya gitu nggak sih? Nah, atau masih ragu? Enggak, Nas. Karena konsep gua waktu gua masih ngasistenin, gua menganggap diri gua editor. Oh, lu udah menganggap diri Iya, nggak tahu ya. Itu juga proses dari Kang Kesa ngajarin gua. Mindset ya. Iya, bahwa project apapun yang ada di depan, coba lo yang ini lo kalau jadi editornya lo gimana? Gitu. Ya terlepas gue mengerjakan pekerjaan asisten dulu. Iya. Habis itu Kang Kesa biasa membebaskan, coba lo kasih mood. Oke. Coba lo rasain lagi. Ya udah di situ, dan ketika itu ya gue udah ya boleh dibilang pede lah. Oke. Pede. Dan begitu lu megang film pertama, lu udah pasti udah yakin lah ya. Ini nih yang gue mau terusin karir gue ke depan gitu. Iya. Iya ya. Atau bahkan dari asisten lu dari udah asisten. ngerasa, dari asisten. Dari asisten gue sudah menyatakan gue di sini. Oke. Kayaknya gue di sini gitu. Tapi kan ketika lu asisten kan lu masih ada Kang Kesa yang melindungi lo ketika lo harus berhadapan sama sutradara dan produser nih. Nah, ketika itu kan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pekerjaan ya, gitu. Maksudnya, I mean, editing is one thing gitu, tapi ketika lo harus kasarnya berbenturan atau bergesekan atau istilah halusnya berkolaborasi dengan sutradara dan produser, kan tidak semuanya cocok ya, gitu. Itu proses belajarnya gimana tuh? Ya karena gue berangkat dari memang sebelumnya gue udah pernah jalan sama Iqbal. Ya otomatis gue udah deket juga sama dia. Jadi secara pemikiran, secara apa, memang sudah nyambung sih. Kan memang kan hal yang terpenting dalam editing itu juga boleh dibilang sutradara sama editor memang harus intim kan, harus kawin gitu loh. Kalaupun misalkan gue baru ngedit sama sutradara belum gue kenal, pasti kita ada ngobrol dulu. Hal-hal itu sih sebenarnya. Sutradara dan produser gimana ya ketika ngedit ya? I mean produser ini kan juga memainkan, ibaratnya produser sebenarnya yang mungkin secara kolaborasi lo lebih intens sama sutradara, tapi kan yang menentukan kan produser. Gimana cara lo memanage segitiga ini sebenarnya? Ya, gua biasanya membuka ya siapapun sih sebenarnya kan. Sebenarnya kan editor itu juga sebenarnya jembatan filmmaker dengan penonton. Betul. Ya kan, gitu loh. Dan gue membuka ruang terhadap itu. Masukan dari produser gue dengar dulu. Dan di situ kan terjadinya diskusi atau apa. Ya hal-hal itu sih Nes yang selama ini gue jalanin. Tapi lo open ya? Maksudnya dengan pengalaman lu nih dari 2000, film pertama 2009 ya? 2009 sampai sekarang gitu 2023 kalau berdasarkan data gua ada sekitar 80 film. Gila 80 film banyak bener. 80 film yang udah diedit oleh Rian Purwoko ya. Itu tidak membuat lo merasa kalau ketemu sama produser baru atau sutradara baru gitu nggak membuat lo merasa udah deh lo percaya aja sama gua, nggak gitu ya nih? Enggak. Lo tuh kayak santai banget ya? Iya, gue selalu cari titik tengah gitu. Dan kayak misalkan dulu gue pernah sama Maxima, pertama kali kerja sama Maxima gitu ya. Dia menutup untuk materi dibawa pulang. Materi nggak boleh dibawa pulang? Nggak boleh dibawa pulang. Dan gue coba mempercayai produser itu. Kasih saya kesempatan untuk saya bertapa sama materinya, ibaratnya intim dulu sama materinya Pak, gitu. Kalau saya udah langsung di sini kayak dimandorin. I see. Secara kerja. Jadi lu tuh datang, duduk, materi udah ada semua di kantor, habis itu pulang. Jadi nggak bisa PDKT sama materinya gitu ya? Gitu, nggak bisa intim menurut gua. Akhirnya sebenarnya kekhawatiran produser kan pasti takut materinya nyebar. Belum percaya. Iya, hal-hal itu. Tapi waktu itu oke, Rian dikasih gitu. Takut lu bawa ke Glodok gitu. Iya, serem sih. Padahal kan nggak dibawa ke Glodok, diupload ke torrent doang. Iya. Yan, teknis dikit nih Yan, biar teman-teman yang biasa mungkin udah punya basic editing gitu ya, pengen tahu lebih dalam lagi ke proses kerja lo gitu. Ini kita masuk ke detail ya, karena kan bahas profesi gitu.
Jadi ketika apa yang dilakukan duluan Yan? Ketika syuting selesai, materi dioper ke tim editing. Iya. Maka yang akan dilakukan pertama apa? Editor biasanya editor akan, setahu gue ya, membuat assembly atau merangkai meyakinkan kalau semua shotnya sudah ada. Itu dilakukannya biasa sama asisten dulu ya, Nek? Iya, tapi ada yang paling basic adalah memanage filenya dulu. Memanage filenya dulu. Memanage filenya dulu. Biar rapih gitu loh, ya kan? Di rename, dimasukin bahwa ini scene berapa. Ini hal-hal kecil tapi penting banget ya. Ya kayak chef lah. Kayak apa? Chef. Kayak chef. Iya, chef kan sebelum dia memasak, dia pisahkan dulu garamnya seberapa itu. Supaya ketika masak sudah nggak nyari lagi yang aduh kurang garam mana? Wah ini shotnya di mana sih? Hal-hal itu sih. Lebih ke manajemen data dulu. Dirapikan. Gue nyebutnya administrasi. Administrasi data. Semuanya setelah selesai. Kalau syutingnya misalkan dikirim gitu per berapa hari ya udah administrasi data, terus asisten sudah melakukan assembly pelan-pelan. Oke. Assembly pelan-pelan. Administrasi data ini di editing ada metode ajeknya atau tiap editor akan membuat sistemnya sendiri-sendiri yang paling cepat dan paling praktis menurut dia? Iya sebenarnya nggak ada aturannya, tapi manajemen data itu sudah dilakukan dari sejak dulu, dari zaman celluloid, kayak gitu. Bahkan sebelum kita syuting, walaupun gue nggak mengalami ya, gue ngobrol-ngobrol sama senior gitu loh. Binnya itu dulu kan amplop, Nes, gitu loh. Jadi yang sekarang folder di komputer, dulu amplop, dan amplop itu dinamakan scene berapa. Jadi ketika dia ambil, potong, cekrek. Oh kurang 2 frame nih, ya harus ngambil lagi ke frame, nggak boleh dibuang itu. ya sedetail itu sih sebenarnya. Nah itu dipindahkanlah ke zaman yang kalau sekarang udah komputer ya dengan folder, dengan scene, dinamakan dulu. Karena administrasi data buat di film penting karena buat nextnya orang bekerja selanjutnya. Ketika berantakan di depan, berantakan di belakang. Oke, bekerja selanjutnya itu untuk color grading, untuk apapun itu ya, sound mixing dan segala macam. Hal itu sih. Sebenarnya lebih ke situ, baru deh asisten melakukan assembly, bener-bener sesuai skenario, jangan ada yang dibuang secara shot gitu. Kalau bisa mau 3 jam, 4 jam nggak apa-apa. Habis itu gue biasanya nonton terus diskusi. Sebentar, nonton shot by shot. Nonton yang sudah di assembly itu. Oh, yang sudah di assembly. Ntar jangan ke assembly dulu nih, gue menarik manajemen datanya dulu. Gue pengen nanya, pernah nggak ada satu film yang lu tiba-tiba datanya nggak lengkap dan fatal gitu? Ini scene-nya mana? Nggak ada filenya gitu, pernah? Satu scene nggak pernah, tapi satu shot pernah. Satu shot pernah? Iya, beberapa shot. Beberapa shot di satu film itu. Akhirnya apa, reshoot? Ada yang reshoot, ada yang memang ketolong, sama memang tidak perlu shot itu. Oh tidak, ada yang shotnya memang nggak butuh, ada yang pakai data recovery, ada yang sampai harus reshoot. Ada yang sampai harus reshoot, kayak gitu sih. Itu miss-nya di mana ya kalau kayak gitu? Biar sama-sama belajar gitu maksudnya. Miss-nya memang kan ringkih kan, barang-barang yang sekarang kita yang ada di kita ini serba ringkih, jadi memang serba hati-hati gitu. Memory card, gitu. Hard disk atau apa gitu. Hard disk tuh bisa korup karena goncangan ya? Yes. Oh. Karena goncangan, karena panas. Oh. Kenapa lu geleng-geleng? Lu bersyukur kerjaan lu sound ya, nggak mikirin ginian ya? Kenapa sound recordis gua? Ngeri ngebayangin ya. Ya, sound kan juga tersimpan di data. Kalau misalkan di bawah juga tergoncang bisa hilang juga. Iya, makanya bersyuting airdrop. Nah, ya itu backup. Backup ya. Backup. Jadi kita punya master yang buat di editing ya. Kalau master yang aslinya biasanya PH yang megang langsung. Tapi master di editingnya gue biasanya suruh tim untuk mengcloning, untuk ada beberapa hard disk yang memang kalau terjadi sesuatu kita punya backup. Termasuk projectnya si editingnya. Project editing di dalam aplikasi itu. Aplikasi editing. Berapa cloning, berapa ini tuh ya? Lo dapat file nih, ini file satu film nih, brok.
masternya kan udah dipegang sama PH-nya, produsernya Ya. kan. Lu dikasih kopinya. Nah, si kopi ini lu cloning berapa piece? Biasa berapa Minimal kopi? 3. Misalkan gue buat editing 8 tera misalkan. Jadi ada 8 tera kali 3. 8 tera. Ini ngomongin manajemen data dong, menarik banget. Iya. Seru. Karena Jadi lu harus krusial punya banget. 3. Lu harus Iya. punya 3. Iya. Kenapa harus 3? Kenapa 2 Iya. aja? 2 nggak cukup? Ya biasanya 3, 1 buat gua, 1 buat asisten, 1 buat jaga-jaga. Oh, 1 buat jaga-jaga. Yang 2 berarti dipakai kerja dua-duanya Dua-duanya ya. dipakai kerja. I see. Dua-duanya dipakai kerja. Dan semua apa yang masuk ke dalam harddisk itu harus sama. Maksudnya gimana nih? Iya pertama materi itu memang harus sama kan. Iya. Ya entah musik guide atau apa. Oh. Gue membiasakan untuk semuanya harus sama. Oke. Jadi kalaupun harus pindah ke harddisk ini, gue tinggal bawa project doang. I see. Gitu. Iya. Nggak perlu pas dibuka ada yang offline. Offline Apa? tuh karena di project ada filenya nggak ada. Nggak ada Oke. kayak gitu loh. Itu Iya. biasanya. Buat teman-teman yang kurang paham, maksudnya project itu adalah ketika kita buka di dalam aplikasinya ya. Ketika Iya. buka aplikasi editing, ada jahitan-jahitan, ada file itu Iya. namanya project Iya, gitu. iya, Itu dia iya. kan sifatnya hanya manggil dari harddisknya gitu ya, Iya, manggil iya, filenya. iya. Berarti itu fatal ya, Yan? Fatal. Harus ngerti, harus peka. Harus peka, harus sensitif. iya ngomongin di luar skill editing nih harus peka, harus punya taste musik yang bagus juga. Iya, Iya sih. Nas. Referensi perbendarahan musiknya harus banyak gitu. Kalau Iya. enggak dia ngemusikin adegan itu lagi moodnya. Iya. Makanya gue bukan sebel, tapi lebih gregetan bahwa editing khususnya di offline ya, yang memang membentuk struktur bukan teknis sebenarnya.